pencipta alam semesta. Engkau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Grace, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Hallelujah. Oke, ini saya pakai ilustrasi pemutar musik ya. Jadi yang melambangkan sebenarnya dari generasi ke generasi ya. Kalau dulu kan kita mungkin orang tua nenek kakek kita kali ya. Dengarkan lewat pemutar piringan hitam, kemudian muncul radio, kemudian muncul ada Walkman, saya generasi Walkman nih. Gitu, ada juga kemudian CD yang memungkinkan kita mendengarkan musik nih sambil jalan gitu. Kemudian muncul lagi pemutar MP3 ya kayak iPod gini. Dan kemudian yang baru-baru ini ya aplikasi yang hijau ini gitu ya, yang memungkinkan kita mendengarkan musik di mana aja. Begitulah generasi ya, selalu berkembang, selalu berprogres dari masa ke masa gitu. Generasi adalah harta yang berharga bagi sebuah gereja gitu. Kenapa berharga? Karena generasi-generasi inilah yang mengerjakan value-value kerajaan Allah yang ada di dalam gereja gitu. Jadi seperti ini, misalnya seperti ini. Value yang kita tanamkan di sini kan ada DIFA ya, DIFA gitu. Kata-kata DIFA itu beserta singkatan-singkatannya ya, discipleship, integrity, family, dan juga attitude hanya menjadi apa ya, serangkaian kata-kata belaka gitu loh. Tanpa ada yang menjalankannya, tanpa ada yang menghidupinya, tanpa ada yang memaknainya gitu loh. Mungkin di kegiatan saudara, value dari komunitas saudara, mungkin value dari kantor atau apapun yang sedang Anda bangun, itu hanya akan menjadi serangkaian quote-quote yang ya enak didengar aja, menarik aja gitu. Dia nggak hidup, dia nggak bermakna kalau nggak dijalankan oleh manusia-manusia yang di dalamnya. Dan manusia-manusia itu tentunya berasal dari beberapa generasi yang berbeda ya. Ada satu kata yang kuat gitu ya muncul, yaitu kolaborasi, collaboration ya bahasa Inggrisnya. Kolaborasi ini juga kata-kata yang apa ya, kata yang marak juga didengar gitu ya dalam beberapa mungkin tahun belakangan gitu ya, apalagi secara sekarang juga pandemi gitu ya. Jadi ini marak di kalangan YouTube gitu ya. Yuk kita saling collab gitu ya, di si YouTuber ini muncul di YouTuber satu lagi, kemudian juga sebaliknya gitu. Jadi makin marak nih seiring dengan apa ya, digitalisasi yang juga makin meningkat gitu. Oke, nah menurut saya juga sulit tercapai Jatli Generation itu, generasi yang mantap jiwa ini gitu ya, tanpa ada proses kolaborasi di dalamnya. Nah di sini aku mau masuk dulu nih, apa sih pentingnya, mungkin kan bertanya-tanya juga ya, apa sih pentingnya kolaborasi itu sebenarnya? Kalau menurut aku sih kolaborasi itu nggak hanya sekedar kerjasama ya, tapi lebih penting dari itu. Oke, siap Besti? Oke, aku akan spill kenapa pentingnya kolaborasi itu. Pertama, kita ini kan terlahir sebagai makhluk sosial ya. Udah pasti, se-introvert-introvertnya kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Kita butuh orang gitu. Kita bangun pagi, misalnya kita mau berangkat ke kantor, kalau bilang saya pasti
butuh tuh supir Gojek, driver Gojek gitu ya. Kemudian saya butuh lagi tuh KRL gitu ya. Itu kolaborasi-kolaborasi yang kecil yang kesannya nggak penting tapi sebenarnya penting juga untuk keseharian kita gitu. Jadi kenapa penting? Karena pertama kita makhluk sosial, kita nggak bisa melakukan banyak hal secara sendirian. Oke, yang kedua adalah banyak hal menarik yang bisa tercipta dengan adanya kolaborasi gitu ya. Dengan adanya dua kepala atau lebih, kita mungkin bisa mendapat ide-ide menarik, hal-hal seru lainnya, hal-hal yang oh iya juga ya, yang mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya bisa kita lakukan gitu. Nah, ketika kita memikirkan semuanya sendiri, belum tentu itu bisa terjadi gitu. Ketika kita bekerja sama dengan 2 atau 3 orang, ya walaupun mungkin agak sedikit ribet, tapi kadang-kadang bisa menghasilkan hal-hal yang, wow ternyata bisa juga ya seperti ini. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah, ini ada 15 ya, jadi sabar sih, enggak deng. Yang ketiga adalah kenapa sih kolaborasi itu penting? Karena rencana Tuhan yang sangat besar untuk dunia ini, sehingga nggak mungkin kita sendiri melakukannya. Kita butuh partner, kita butuh teman-teman lain gitu untuk mengerjakan itu gitu. Nah, Tuhan aja menurut aku sebenarnya Tuhan itu juga berpartner dengan kita gitu ya untuk menjalankan rencana-rencananya di dalam dunia ini. Dia bisa aja sih mengerjakan semuanya sendiri gitu ya, ya dia Tuhan gitu, tapi enggak, dia juga mau kita gitu turut ambil bagian berkolaborasi dalam rencananya. Yang keempat adalah yang enggak kalah penting maksudnya. Ini jadi melo nih, karena kita enggak selamanya ada di dunia ini gitu ya, jadi kita harus ibaratnya apa ya, menurunkan, mewariskan gitu ya, nilai-nilai yang baik kepada generasi di bawah kita, seperti kita pun juga diwariskan oleh generasi-generasi di atas kita. Seperti itu. Jadi gitulah pentingnya kolaborasi. Oke. Nah, ternyata di Alkitab juga ada loh beberapa yang collab, ya. Collab kita singkatnya collab aja ya. Jadi saya ambil tiga poin aja, yaitu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya of course ya. Kemudian murid-murid pasca Tuhan Yesus naik surga. Seperti kita gini kan, kita nih hidup di pasca dia naik surga ya. Kemudian yang ketiga Paulus dan Timotius gitu. Nah, untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada kisah aku ambil di sini soal 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mereka memberi makan 5.000 orang ya. Hal yang terkesan mungkin mustahil gitu, tapi ternyata mereka bisa melakukannya gitu. Tuhan, aku yakin Tuhan Yesus sendiri bisa sih melakukannya, tapi dia tetap mengajak murid-muridnya untuk ikut ambil bagian gitu. Dibuktikan dengan dia bertanya gitu kan ke muridnya. Dia padahal udah tahu jawabannya apa gitu. Ini kita gimana kita kasih makan ini gitu. Jadi dia memancing murid-muridnya untuk yuk turut serta dong dalam pemberian makan ini gitu. Nah, yang menarik adalah Yesus mengutus para rasul dari Markus 6 ayat 6b sampai 13. Ayat 6 dulu ya, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ayat berikutnya, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Nah, ini fun fact-nya. Jadi dia mengutus mereka aja berdua-berdua gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya dia bilang kayak lu collab nih berdua ya. Jangan ngadi-ngadi sendirian gitu dengan ide-ide brilian lo ini gitu misalnya gitu ya. Jadi kayak ini ya, lo tuh berdua-dua gitu. Dia pun juga apa ya, ibaratnya menyuruh tuh ya udah berdua gitu. Berdua kan ya itu udah bisa disebut kolaborasi ya, lebih dari satu pihak gitu kan. Nah, kemudian ini yang oke banget, ini poin ini sebenarnya kita akan masuk nanti ke pembahasan berikutnya sih, cuman kita baca aja dulu. Ia juga memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan bawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali HP ya, untuk ini Google Map kalau sekarang. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Waduh, ini generasi sekarang bisa, mama, aku nggak bisa sanggup ikut Tuhan. Oke, kemudian boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Nah, dia di sini juga dia mengequip gitu ya dengan kuasanya gitu. Jadi dia nggak serta-merta, oke, sekarang kamu pergi berdua ya. Oke, enggak, dia tetap memberikan kuasa. Jadi Tuhan Yesus tetap mendampingi gitu, tetap hadir dalam kuasanya itu gitu ya. Jadi itu keren banget menurut aku. Oke, nah ini kemudian Yesus rasul dan para perempuan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, beritakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, kemudian Yohana istri
Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, jadi bisa dilihat di sini Tuhan Yesus tuh collab ya, dengan banyak pihak loh gitu. Dia aja yang Tuhan aja tuh dia mau collab dengan berbagai apa ya ibaratnya. Jadi nggak hanya rasul-rasul kan gitu, terutama ada para wanita juga dan mungkin juga murid-murid yang lain gitu. Jadi kalau dia aja collab, kenapa kita enggak? Asik, oke. Kemudian nah ini murid-murid pasca Yesus naik ke sorga. Nah ini ibaratnya setelah hidup bersama-sama selama 3 tahun ya, selalu diemong gitu ya, selalu didampingi. Kalau misalnya salah-salah mungkin tinggal nanya, tinggal japri gitu ya. Nah sekarang nih Tuhan Yesus benar-benar naik ke sorga. Walaupun dia meninggalkan mengutus Roh Kudus ya untuk bersama-sama dengan murid, tapi kan pasti tetap aja agak beda gitu ya. Kalau misalnya kayak leader kita meninggalkan kita, loh kok jadi sedih. Oke, nah jadi bisa dilihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Di situ bagaimana kehidupan murid-murid nih yang tetap on fire loh, tetap berapi-api gitu ya. Walaupun mungkin pemimpinnya, mereka tahu ya pemimpinnya udah terangkat ke surga dan akan datang, tapi kan nggak tahu kapan datangnya gitu. Jadi mereka tetap ya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka tetap bertekun dan juga tetap sehati gitu. Nah ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41, kemudian ada orang-orang yang menerima perkataan itu juga memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat setelahnya itu ada bagaimana cara hidup jemaat di mula-mula yang kayaknya luar biasa banget gitu ya, yang selalu diilustrasikan untuk misalnya kita mau mulai sesuatu, kayak jemaat mula-mula dong ya, berapi-api ini gitu, maksudnya tetap setia dan on fire gitu. Oke, nah ini Paulus dan Timotius. Wah, ini kayak mirip-mirip saya dan adik-adik, ngaku adik-adik, lakukan. Mungkin ya kita sebagian besar juga mirip seperti ini ya gitu, Paulus dan Timotius, yaitu coaching and mentoring gitu ya. Secara langsung, kalau di situ secara langsung face to face dan juga surat-surat. Nah, kalau kita kan di zaman modern ini ya, mungkin secara langsung tetap ketemuan dan juga bisa lewat WA, bisa lewat Zoom dan sebagainya. Pokoknya bersyukur karena teknologi tidak membatasi pemuritan, tidak membatasi kolaborasi, malah makin jadi-jadi gitu ya. Harusnya makin lebih wow lagi karena benar-benar the sky is the limit. Ya, karena benar-benar langit batasnya gitu. Oke, saya pun nih seonggok Luciana ini bisa menjadi sekarang itu juga ada campur tangan kolaborasi dari pendahulu-pendahulu saya gitu ya. Terutama kolaborasi ciamik dari kedua orang tua saya yang kedua orang tua saya yang selalu memastikan saya hidup nyaman gitu ya, memastikan saya sehat, gizi tercukupi, kuliah, sekolah saya lancar gitu ya. Jadi mereka selalu mengusahakan saya lebih baik daripada mereka gitu ya, dan semua orang tua pasti seperti itu gitu ya. Tapi misalnya di gereja juga ada kakak-kakak mentor saya gitu, ada orang-orang terdahulu gitu ya, mungkin nggak sempat mementorkan secara langsung, tapi kayak mungkin kayak bapaknya teman saya gitu yang saya anggap juga mentor, tapi mungkin nggak terlalu mementorkan saya gitu ya, terus anggap dia mentor, maksudnya gimana ya, ya itulah ya. Dan mereka itulah yang paving the way for us gitu. Ibaratnya nih kita lagi jalan memasuki hutan, nah mereka nih yang nyabet-nyabetin ininya rumput-rumputnya, ilalang-ilalangnya gitu ya. Memegangi lentera, memastikan kita berjalan di jalan yang benar gitu. Nah setelah kita mendapatkan itu harusnya kita pun juga seperti itu ya ke generasi-generasi di bawah kita gitu ya. Memastikan mereka lebih baik lagi dari kita gitu, lebih keren lagi daripada kita gitu. Jadi gak usah insecure ya kalau misalnya ternyata bahwa kita lebih kayaknya dia lebih keren daripada saya nih gitu. Gak usah TBL takut banget loh itu ya. Kalau misalnya mereka lebih oke lagi gitu, justru kita harus bangga gitu ya, karena ya mereka bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Dan juga kita harus memastikan generasi di bawah kita juga untuk regenerasi seperti itu gitu. Pokoknya nggak boleh berhenti di kita aja gitu. Nah jadi dalam kolaborasi itu ada beberapa hal penting yang ini kan saya ketika dapat kata-kata kolaborasi gitu ya, wah harus apa nih gitu yang disampaikan ya, harus apa nih yang dikulik lebih dan lebih lagi gitu ya. Nah kemudian saya mencoba dengan permainan kata yang ternyata nyambung. Memang kalau udah jalan Tuhan ya tuh nyambung. Yeah. Oke, jadi pertama adalah communication.
atau membangun hubungan ya. Ini menurut aku tahap yang paling gampang. Tapi entah mengapa paling malas dilakukan. Nggak tahu kenapa. Nah, membina hubungan adalah misalnya ini adalah sesuatu yang relasional gitu ya, membina sebuah relasi. Jadi kunci masuk ke dalam hati manusia atau masuk ke dalam hidup manusia itu selain melalui perut, makanan, juga melalui obrolan gitu. Tuhan Yesus aja kalau dipikir-pikir kan sebenarnya ketika sama Zakheus ya, dia kan juga gue mau main nih ke rumah lo gitu. Dia kan nggak bilang bahwa kembaliin pajak-pajak orang itu atau lo jahat apa gimana gitu. Dia nggak datang dengan judgement gitu ya. Dia datang dengan keinginan untuk membuat sebuah hubungan gitu. Jadi seperti itulah gitu. Apalagi sekarang kan lebih gampang ya. Jadi kita nggak harus ketemuan face to face juga. Ada juga teknologi, ada WA, ada segala macam gitu ya. Ada kadang-kadang juga bisa DM di medsos lagi gitu loh. Saking segampang itu komunikasi yang bisa dilakukan gitu. Oke, nah kemudian yang kedua adalah labor. Jadi ini kalau Bapak Ibu ngeh gitu ya, kan ada collaboration. Nah, co-nya tuh communication, la-nya labor dan action-nya tuh action gitu. Nyambung ya? Awesome, thank you God. Oke, nah kemudian labor di sini berbicara mengenai effort atau hard work atau kerja keras gitu ya. Nah, kalau nggak mau kerja keras, mau enak ya rebahan aja di rumah ya. Ketika kita melakukan kolaborasi, nah kita di situ ada kerja keras. Kerja kerasnya apa? Kita harus sedikit melakukan sesuatu yang lebih gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang extra miles. Apalagi ketika kita berkolaborasi dengan banyak generasi gitu ya. Kan kita nggak bisa memperlakukan mereka sama gitu. Kita nggak perlakukan mereka seperti saya memperlakukan teman-teman saya gitu. Saya harus memperlakukan mereka berbeda gitu. Begitu pula ketika saya misalnya berkolaborasi dengan generasi di atas saya gitu. Nggak bisa juga dong saya seenak-enaknya gitu kan. Saya harus melihat juga mereka tuh tipe yang seperti apa sih gitu. Karena yang menariknya di home ini saya juga sering berkolaborasi dengan oma-oma ya, dengan para senior gitu. Dan ya emang mereka masih asik-asik aja sih gitu, dan apa ya, semangatnya tuh patut kita ini deh, acungi jempol gitu ya, bahwa wow, kita tuh bersyukur ada sosok senior di home church ini gitu, karena kita bisa ada seseorang yang bisa kita look up gitu, ada seseorang yang bisa kita jadikan panutan. Jadi seperti itu. Capek nggak? Ya capek lah besti gitu ya gitu. Apalagi mungkin ada beberapa hal di antara ketika kita collab dengan angkatan-angkatan di bawah kita gitu, mungkin ada yang beberapa kurang sesuai mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Nah itu kita juga harus berpikir keras juga, bagaimana ya saya bisa memaksimalkan dia gitu. Oke, dia mungkin tipe orangnya yang mesti diingetin terus, misalnya kayak gitu. Capek nggak ngingetin terus? Capek, stop gitu ya. Nah ini berarti udah capek banget nih. Waduh. Jadi kayak gitu, capek ya, tapi emang ya seperti itu gitu ya. Kita juga harus menunjukkan kepada mereka bahwa ya kita nih nggak akan bosen-bosennya loh mungkin untuk iniin kalian gitu, untuk ngingetin kalian gitu. Oke, nah ini bagian yang paling serunya, kolaborasi hanyalah kolaborasi tanpa ada action atau ada strategi, ada juga planning di dalamnya gitu ya. Nah action ini juga bagian dari bagaimana mengubah mimpi menjadi realita gitu ya. Karena action inilah yang bisa menghidupkan apa-apa aja nih, ide-ide segar kita hanya akan menjadi wacana aja gitu ya, tanpa diaksikan gitu. Jadi kalau misalnya kita membangun bisnis, kita kan juga punya strategi, kita punya planning mau kayak gimana nih gitu. Nah itu juga yang tadi masuk ke sebenarnya agak nyambung dengan bagian labor itu gitu. Strategi planning itu dimana kita melihat nih, oh nih tipe orang ini seperti apa, tipe anak-anak ini seperti apa gitu. Dan kita juga selalu ide-ide segar gitu ya, misalnya kayak oke, tahun lalu kita udah buat ini nih, tahun ini kita buat apa ya. Strategi planning ini juga tanda bahwa kita tuh memikirkan sebegitunya loh gitu loh, bahwa kita ini tuh walaupun terkesan hal kecil ya, walaupun terkesan ya elah cuman nyanyi-nyanyi doang misalnya gitu, atau cuman ya ketemu-ketemunya itu lagi gitu, sampai kayak kadang-kadang bingung juga mau bahas apa gitu ya. Cuman ya itu emang itu bagian dari strategi kita gitu, bahwa kita nggak mau generasi ini tuh terputus gitu loh. Hanya misalnya gara-gara pandemi, hanya misalnya mungkin gara-gara aduh nggak ada ide nih atau apa gitu ya. Jadi kita nggak mau itu terjadi gitu. Oke. Tiba-tiba ingat juga bahwa di
action ini kalau Tuhan Yesus juga kan seperti itu ya, men-challenge murid-muridnya juga kadang-kadang dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa yang murid nanya dia jawab dengan pertanyaan. Dan ada juga kalanya dia juga mentoring, ada juga kalanya juga dia coaching gitu. Jadi Tuhan Yesus aja juga punya nih strategi nih. Mungkin untuk Petrus dia kayaknya harus begini ini. Mungkin dia harus dengan pertanyaan gitu. Mungkin dengan Yohanes dia dengan metode yang lain, dengan metode yang lain gitu. Makanya saya makin mengerti juga, oh iya juga ya, emang pemuritan itu ya emang harus nggak boleh terlalu banyak gitu. Karena ini emang handmade gitu ibaratnya ya gitu. Jadi emang tailor made gitu. Tailor made gitu misalnya. Emang benar-benar satu orang itu berbeda perlakuannya gitu.